Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Mari kita belajar bersama-sama materi kuis Bahasa Indonesia seri belajar mandiri calon guru ASN PPDK. Berikut ini kita akan belajar soal-soal Bahasa Indonesia beserta jawabannya. Soal nomor 1. Pelajaran sastra di sekolah dasar kelas rendah berfokus pada A. Angkatan sastra, B. Teori sastra, C. Sejarah sastra, D. Apresiasi sastra, E. Periodisasi sastra. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah D. Apresiasi sastra. Soal nomor 2. Tujuan memberikan cerita biografi tertera di bawah ini, kecuali A. Mengembangkan keinginan dan kebebasan, B. Memberikan hiburan atau kesenangan, C. Mengembangkan pengetahuan sejarah dan kepahlawanan, D. Mengembangkan bahasa, E. Mengembangkan imajinasi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah A. Mengembangkan keinginan dan kebebasan. Soal nomor 3. Cermati penggalan paragraf berikut ini. Pembangunan pabrik tekstil yang tidak sesuai aturan bisa berdampak buruk pada lingkungan di sekitarnya. Efek samping yang ditimbulkan dapat berupa banjir, kekeringan, polusi udara, dan penyakit. Adanya pabrik industri dapat juga menimbulkan kebisingan sehingga kehidupan warga terganggu. Selain itu, juga asap pembuangan menyebabkan polusi udara. Juga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit saluran pernafasan. Keadaan tersebut tentu membuat masyarakat cemas karena kehidupan mereka menjadi lebih baik. Kalimat yang tidak koheren dari paragraf di atas ialah A. Kalimat kedua, B. Kalimat kelima, C. Kalimat ketiga, D. Kalimat ke-1, D. Kalimat keempat. Jawaban yang sesuai untuk soal nomor 3 adalah B. Kalimat kelima. Soal nomor 4. Tujuan memberikan cerita anak atau dongeng tertera di bawah ini kecuali A. Mengembangkan keinginan dan kebebasan, B. Mengembangkan pengetahuan, C. Mengembangkan imajinasi, D. Memberikan hiburan, E. Mengembangkan bahasa. Jawaban yang sesuai untuk soal nomor 4 adalah A. Mengembangkan keinginan dan kebebasan. Soal nomor 5. Pelajaran sastra di sekolah dasar kelas tinggi berfokus pada A. Periodisasi sastra, B. Psikosastra, C. Apresiasi sastra, D. Sejarah sastra, E. Teori sastra. Jawaban yang sesuai untuk soal nomor 5 adalah C. Apresiasi sastra. Soal nomor 6. Struktur esai secara umum terdiri dari pendahuluan, bagian inti, dan simpulan. Dalam pemaparan bagian pendahuluan, hendaknya menekankan agar menarik perhatian pembaca dan pentingnya topik tersebut untuk dikaji. Pendahuluan esai yang disusun secara tepat ialah A. Menggambarkan latar belakang yang berisi keadaan ideal, faktual, dan solusi atas permasalahan yang akan dipaparkan. D. Menggambarkan latar belakang dan situasi terkini terkait topik yang disajikan dari penjelasan khusus ke penjelasan umum yang berisi keadaan faktual dan permasalahan yang diangkat. C. Berisi latar belakang yang merupakan pemetaan logis
dari topik yang hendak dibahas sesuai tujuan jenis esainya. D. Berisikan bagaimana pengembangan ide yang dimuat dalam tesis statement yang dikupas dan dikembangkan sesuai jenis esai yang ditulis. E. Menggambarkan latar belakang dan situasi terkini terkait topik tersebut yang disajikan dari penjelasan umum ke arah yang lebih sempit, menggambarkan keadaan faktual dan permasalahan yang diangkat. Jawaban yang sesuai untuk soal nomor 6 adalah E, yaitu menggambarkan latar belakang dan situasi terkini terkait topik tersebut yang disajikan dari penjelasan umum ke arah yang lebih sempit, menggambarkan keadaan faktual dan permasalahan yang diangkat. Soal nomor 7. Manfaat yang diperoleh dari membaca karya sastra adalah A. Memperoleh kebebasan, B. Memperoleh kenikmatan, C. Mendapatkan pelajaran, D. Mendidik nilai-nilai kehidupan, E. Memperoleh kenikmatan, pelajaran, dan mendidik nilai-nilai kehidupan. Jawaban yang sesuai untuk soal nomor 7 adalah E. Memperoleh kenikmatan, pelajaran, dan mendidik nilai-nilai kehidupan. Soal nomor 8. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli celana. Kalau punya teman baru, jangan lupa teman lama. Puisi tersebut berbentuk A. Puisi bebas, B. Epik, C. Pantun, D. Gurindam, E. Syair. Jawaban yang sesuai untuk soal nomor 8 adalah C. Pantun. Soal nomor 9. Dalam kaidah kebahasaan, penulisan teks non-fiksi haruslah menggunakan kalimat efektif. Di antara salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam kalimat efektif ialah kesepadanan. Di bawah ini, manakah kalimat yang menunjukkan kesepadanan? A. Usulan penelitian ini sudah lama diajukan, tetapi kepala proyek belum menyetujuinya. B. Kami sudah lama mengajukan usulan penelitian ini, tetapi belum juga disetujui oleh kepala proyek. C. Usulan penelitian ini sudah lama diajukan, tetapi kepala proyek belum juga menyetujuinya hingga saat ini. D. Kami sudah lama mengajukan usulan penelitian ini, tetapi kepala proyek belum menyetujuinya. E. Hingga saat ini kepala proyek belum menyetujui usulan penelitian yang diajukan. Padahal itu sudah diajukan sejak sebulan lalu. Jawaban yang sesuai untuk soal nomor 9 adalah D. Kami sudah lama mengajukan usulan penelitian ini, tetapi kepala proyek belum menyetujuinya. Soal nomor 10. Cermati penggalan paragraf berikut. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan ini juga sangat berdampak pada emisi gas rumah kaca. Jelas Rwanda. Kebakaran pada tahun ini diperkirakan membuat penurunan emisi hanya sekitar 16%. Diharapkan mencegah terjadinya kebakaran di Gambut, karena disitulah kuncinya. Kebakaran tahun ini juga tidak dipertanyakan pada waktu KTP, sebab tertutup oleh kebakaran di Amazon dan Australia. Penggalan kalimat di atas merupakan struktur teks non-fiksi, yakni pada bagian A. Bagian pendahuluan, B. Bagian penutup, C. Bagian urutan peristiwa, D. Bagian inti, E. Bagian tesis statement. Jawaban yang sesuai untuk soal nomor 10 adalah B. Bagian penutup.
Soal nomor 11. Selain harus memenuhi unsur kesepadanan dalam penggunaan kalimatnya, teks non-fiksi haruslah logis yang bermakna A. Predikat-predikat yang digunakan dalam kalimat harus sepadan. Jika predikat pertama menggunakan predikat aktif, maka predikat kedua juga harus menggunakan predikat aktif. Tidak boleh berlawanan. B. Menggunakan kata-kata yang hemat, hendaknya menghilangkan bagian yang tidak diperlukan, menjauhkan penggunaan kata depan, dari, dengan, daripada, menghindarkan pemakaian kata yang tidak perlu, menghilangkan pleonase, serta menghindari penggunaan hipernim dan hiponim secara bersama-sama. C. Adanya kohesi dan koherensi antara struktur pembentuk kalimat, memperhatikan ejaan bahasa Indonesia tepat, struktur fungsinya sistematis, dan tidak ada pemborosan kata. D. Kalimat yang disusun haruslah masuk akal dan dapat dicerna logika tanpa menimbulkan kesulitan untuk memahaminya meskipun tidak koheren. E. Gagasan yang disusun dalam esai tidak boleh bertumpuk dalam satu kalimat karena dapat mengamburkan kejelasan informasi yang diungkapkan. Jawaban yang sesuai untuk soal nomor 11 adalah C. Adanya kohesi dan koherensi antara struktur pembentuk kalimat, memperhatikan ejaan bahasa Indonesia tepat, struktur fungsinya sistematis, dan tidak ada pemborosan kata. Nomor 12. Anies Baswedan lahir dengan nama lengkap Anies Rashid Baswedan. Ia dilahirkan pada tanggal 7 Mei 1969 di Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Ia merupakan anak pertama dari Rashid Baswedan dan Alia Rashid. Anies Baswedan memulai pendidikan formalnya menjelang usia 5 tahun. Ia masuk ke sekolah TK Masjid Syuhada di Kota Baru, Yogyakarta. Kemudian memasuki usia 6 tahun, Anies bersekolah di SD Laboratori Yogyakarta. Tamat dari sana, Anies melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Anies melanjutkan masa SMA-nya di SMAN 2 Jogja. Anies kemudian melanjutkan kuliahnya di Universitas Gadjah Mada di Fakultas Ekonomi. Sewaktu menjadi mahasiswa UGM, Anies mendapatkan beasiswa Japan Airlines Foundation untuk mengikuti kuliah musim panas bidang Asia Study di Universitas Sophia di Tokyo, Jepang. Penggalan teks di atas yang paling tepat termasuk ke dalam jenis teks A. Faksi, B. Biografi fiksi, C. Fiksi, D. Non-fiksi, E. Hybrid. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah A. Faksi. Jika dikaitkan pada proses pembelajaran siswa sekolah dasar, teks esai dapat digunakan sebagai upaya dan bentuk langkah nyata dalam memberikan pemahaman siswa terkait dengan berbagai isu yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, hal apa lagi yang dapat didapatkan dari penggunaan teks esai kecuali A. Teks esai dapat menjelaskan tentang proses dan tahapan mengapa dan bagaimana terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. B. Teks esai dapat menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu hal atau objek seperti seseorang ataupun suatu benda yang menarik perhatian penulis. C. Teks esai dapat membahas suatu topik, isu, atau topik dengan penjelasan yang dalam yang berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. D. Teks esai dapat menjelaskan tentang peristiwa dan kejadian mengapa dan bagaimana hal itu dapat dilakukan. E. Teks esai dapat menyebutkan tentang tipe watak seseorang dalam satu pembahasan atau sebuah isu kepada pembaca. Jawaban yang sesuai untuk soal nomor 13 adalah A. Teks esai dapat menjelaskan tentang proses atau tahapan mengapa dan bagaimana terjadinya suatu peristiwa atau fenomena.
Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat ya. Untuk menambah semangat admin membuat konten-konten pendidikan, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.